Wakil Bupati Wajo atau yang mewakili yang terhormat Camat Tanah Sitolo Dr. Andes Andi Ramlan, yang terhormat dan Ramil 02 Tanah Sitolo Bapak Kapten CBA Sudirman, yang terhormat Babinsa Tondra Lipue Bapak Praptu Firman Hamdan, yang terhormat Kapolsek Tanah Sitolo Bapak AKBP Wahyudin SH, yang terhormat Babin Kaptipnas Tondra Lipue Bapak Aibtu Taharudin, yang terhormat Ketua BPD Tondra Lipue Bapak Dr. Andes Haji Abdul Malik MM, yang terhormat Kepala Kantor KUA Kecamatan Tanah Sitolo Bapak Haji Muhammad Asyura LC, yang terhormat Ketua Umum Keluarga Besar WDC Wija Datu Come Bapak Andi Jupri Habib Eskapnas SE SH MM MPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, dan seluruh keluarga besar Wija Datu Come yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Usratun Akbar Wija Datu Come pada hari 27 Juli 2025 di Dusun Polapo, Desa Tondra Lipue, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Tahun 2006 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dan hasil musyawarah dan program kerja pengurus keluarga besar Wija Datu Come. Kemudian waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada hari Ahad, hari ini tanggal 27 2025. Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, peletakan batu pertama Masjid Usratun Akbar Wija Datu Come, kemudian yang kedua silaturahim yang ke-12 keluarga besar Wija Datu Come. Kemudian yang ketiga, jumlah tamu undangan ini insyaallah kurang lebih masih menunggu tamu kurang lebih 300 orang yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Wajo, keluarga besar Wija Datu Come, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari Majelis Taklim Kecamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo. Kemudian yang keempat, tempat pelaksanaan. Jadi lokasi kita ini adalah lokasi masjid, insya Allah akan dibangun Masjid Usratun Akbar Wija Datu Come. Kemudian yang terakhir terkait biaya, ini dari sumbangan dari keluarga besar Wija Datu Come dan bantuan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir perlu juga saya sampaikan bahwa ucapan permohonan maaf dari kami panitia bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan karena itulah kita manusia, tidak al-insan mahallul khata' wan nisya, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Demikian pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak ya, sehingga acara ini bisa terselenggara sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Wabil khusus termasuk kepada yang mewakafkan tanahnya ini, kami ucapkan terima kasih walaupun telah mewakafkan tanahnya tapi terus ikut berpartisipasi bersama-sama dalam kegiatan pembangunan masjid ini. Saya kira itu laporan dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di tempat ini insya Allah nanti ke depan ada perencanaan selain kita membangun masjid, insya Allah di belakang ini insya Allah ada rumah tahfiz, dan itu kita targetkan jangka panjang ke depan. Kemudian kami juga dari keluarga besar Wija Datu Come berharap juga kepada Bapak Kepala Desa Tondra Lipue, mudah-mudahan di lokasi ini bisa menjadi lokasi pengembangan desa. Insya Allah kita doakan.
dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Saya rasa seperti itu. Mungkin para tamu undangan bertanya, siapa sih sebenarnya Wija Datu Chome itu? Saya ingin menyampaikan bahwa keluarga besar Wija Datu Chome ini terdata itu terakhir 1200-an. Dan saya juga sampaikan kepada keluarga besar Wija Datu Chome, keluarga kita itu masih banyak yang belum terdata. Saya memperkirakan kalau terdata mungkin sekitar 2.000 orang. Jauh ada dari Malili, ada dari Pindrang, dari Siwa, ya, ada dari Bone. Ya, seperti di Bone ini baru ketemu pada saat ini. Jadi kita itu melaksanakan acara pertemuan-pertemuan yang sekarang ini sudah yang ke-12 kalinya. Ya, yang awalnya kita tidak saling mengenal. Dengan dari sisi konsep kita harus juga berkenalan, silaturahim. Itu. Menyampaikan rasa syukur yang haru dan mendalam karena hari ini adalah momen bersejarah atas dimulainya pembangunan masjid dengan acara peletakan batu pertama Masjid Usratun Akbar WDC. Masjid ini insya Allah akan dibangun di lokasi tempat kita berkumpul saat ini, yang telah diwakafkan secara ikhlas oleh Bapak Suwardi. Kebetulan beliau hadir di tempat ini juga. Beliau penduduk asli sini, kira-kira rumahnya tidak jauh dari sini, kurang lebih 300 meter atau 500 meter. Namun karena kecintaan beliau terhadap dakwah dan persatuan, beliau mewakafkan tanahnya untuk menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan umat. Kami atas nama panitia dan keluarga besar WDC dan seluruh masyarakat menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Suwardi dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal jariah ini dengan pahala yang terus mengalir. Amin. Insya Allah nama masjid yang akan dibangun di sini adalah Usratun Akbar WDC, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya keluarga besar, persaudaraan besar. Nama ini mencerminkan cita-cita kita untuk menjadikan masjid ini sebagai tempat pemersatu, bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat silaturahim seperti sekarang ini, belajar agama, kegiatan sosial, terutama ini ekonomi mandiri yang islami yang kita harus kembangkan. Masjid ini milik kita semua, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Masjid Usratun Akbar ini dirancang dengan desain minimalis modern. Ada tampak di layar, cuma belum sempurna mungkin desainnya. Itu bernuansa islami dan fungsional, dengan luas lahan yang tersedia 20 kali 51. Ini wakaf dari Pak Suwardi. Jadi ukuran tanahnya 20 lebar, 51 ke belakang. Jadi 1020 meter persegi, tetapi tidak menutup kemungkinan menerima juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di dekat-dekat sini. Jadi saya bagi untuk keluarga besar WDC 60%. Kemudian untuk masyarakat 20%, pemerintah setempat yang mewakili Pak Bupati 20% juga, insya Allah. Itu mudah-mudahan bisa secepatnya terrealisasi. Desain masjid dibuat untuk fungsional, nyaman, dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi posisi masjid ini dibangun, dikelola secara profesional oleh takmir, jadi atau jamaah masjid. Tak lain adalah mungkin kita libatkan semua keluarga WDC yang punya kapasitas dan keahlian
yang dibutuhkan nantinya. Yang pertama, pengertian daripada ekonomi kreatif milik masjid. Untuk milik masjid yang dimiliki, untuk usaha milik masjid yang dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh masjid dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masjid, memberdayakan umat secara ekonomi, kemudian menjadi sumber pendanaan kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan. Kemudian yang kedua, konsep dasarnya EKMM ini merupakan pengembangan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, sentra dakwah dan pendidikan, kemudian sumber pemberdayaan sosial dan ekonomi umat seperti di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Itu kenapa kita tinggalkan. Nah, dulu waktu zaman Nabi kita contoh, insya Allah kita kembangkanlah sekarang. Jadi apalagi di Wajo ini banyak sekali masjid. Jadi untuk memakmurkan masyarakat mungkin melalui program ini nanti. Jadi mungkin sejalan dengan program Bupati, insya Allah. Wijadatu Chome dan Ketua Panitia bersama dengan tumpung dari keluarga Wijadatu Chome bisa menghadirkan salah satu tempat ibadah di tempat ini, masjid yaitu Usratun Akbar. Mudah-mudahan nanti dalam pembangunan ini betul-betul dapat dimanfaatkan masyarakat kita yang ada di tempat ini, terutama yang keluarga kita yang akan musafir, akan melakukan perjalanan, akan singgah di tempat ini untuk beribadah. Dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, kita dari pihak keluarga besar Datu Wijadatu Chome, tentu kita ingin bagaimana pembangunan masjid ini, begitu juga dari seluar daripada keluarga besar. Tentu kita juga akan masuk untuk memberikan sumbangsi baik materi maupun tenaga, begitu juga pemikiran-pemikiran. Ini banyak masjid, bukan mengharapkan lagi dari sumbangan-sumbangan warga atau masyarakat yang melaksanakan musafir. Dia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, menghadirkan kegiatan yang ada di tempat-tempat parkir sehingga bisa juga menghasilkan tambahan daripada untuk pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan peletakan batu pertama Kabupaten Wajo pada hari Ahad 27 Juli 2025. Keluarga untuk melakukan sesi foto bersama. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, inilah kita dapat saksikan penandatanganan untuk pembangunan Masjid Usratun Akbar Wijadatu Chome yang dilaksanakan di Desa Tondalipue, Kecamatan Tanah Sitolo. Ya, oke. 7 Juli 2025 kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Usratun Akbar Wijadatu Chome. Jadikanlah rahmat, jadikanlah berkah di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami, tapi kami juga sadar ya Allah betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Karena itu maafkan dan ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya, bagaimana dengan bentuk pelaksanaan untuk pembangunan Masjid Usratun Akbar yang dilaksanakan untuk pemerintah? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi selaku pemerintah daerah sangat mengapresiasi dari Ketua Umum Keluarga Wijadatu Chome bersama dengan Panitia Pembangunan Masjid Usratun Akbar akan menghibahkan untuk membangun masjid dalam wilayah Desa Tondalihu. Semoga dalam pembangunan ini nanti akan berjalan lancar dan dapat dinikmati jamaah, baik jamaah yang ada di tempat maupun jamaah yang
melaksanakan perjalanan. Jadi dari pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi yang tinggi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan lancar dan baik. Untuk bersinergi dengan pemerintah ya, jadi terkait masalah pemerintah, tentu kami dari pemerintah daerah selalu memberikan support, dan bagaimana nanti dalam kelancaran pembangunan ini pemerintah juga siap untuk membantu dalam pembangunan tersebut. Ya, sedikit Pak, bagaimana bisa dijelaskan terkait untuk pelaksanaan pembangunan Masjid Akbar Wijaya Datu Chome? Ya, silakan Pak. Kenalkan dulu. Jadi insya Allah di sini akan direncanakan pembangunan Masjid Usratun Akbar Wijaya Datu Chome yang pada hari ini sudah kita saksikan telah dilaksanakan peletakan batu pertama. Harapan saya sebagai Ketua Umum, semoga keluarga besar Wijaya Datu Chome, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia, bisa bahu-membahu berinfak dan bersedekah untuk memberikan sumbangan pembangunan masjid, dan juga sekaligus juga untuk rumah tahfiz Al-Quran. Dan harapan saya sebagai Ketua Umum juga, mudah-mudahan setelah dibangunnya masjid ini ada kegiatan-kegiatan juga dari keluarga besar Wijaya Datu Chome yang terkait masalah keagamaan. Ya, seperti sedikit tentang adanya UMKM-nya di pembangunan masjid ini. Ya. Ke depan. Terkait masalah ekonomi kreatif milik masjid, dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid sudah disampaikan tadi dalam sambutannya, yang saya tahu bahwa bagaimana masjid ini dihidupi oleh usaha-usaha itu. Ya, seperti itu. Dan ini saya sebagai Ketua Umum juga mendukung dan mensupport, juga membantu agar apa yang menjadi harapan di masa yang akan datang itu bisa terwujud seperti apa yang diharapkan. Termasuk dengan warga sekitar. Ya, termasuk di sini. Saya rasa bagaimana masyarakat di sekitar di sini, mungkin keluarga dari Wijaya Datu Chome bisa berpartisipasi membangun, memberikan sumbangsinya, apakah sebuah ilmu atau apa di wilayah sekitar ini. Saya rasa seperti itu. Sedikit Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit terkait dengan adanya untuk pembangunan masjid, dan alhamdulillah diwakafkan untuk pembangunan masjid dan di tempat ini. Ya, silakan Pak, mungkin bisa disampaikan bagaimana dengan adanya pembangunan masjid ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pewakaf tanah ini untuk pembangunan Masjid Usratun Akbar Wijaya Datu Chome, latar belakangi bahwa awalnya saya ketemu dengan saudara saya Andi Ismail. Dia bertanya mengenai adakah tanah yang bisa ditempati untuk membangun masjid. Akhirnya saya berkoordinasi dengan keluarga, makanya kami sepakat untuk mewakafkan tanah kami untuk demi kemajuan generasi religius. Nantinya insya Allah kami berharap nantinya di sini akan lahir generasi Qurani yang akan menjadi penerus daripada generasi-generasi yang akan datang, sehingga bisa menjadi pembaharu di dunia Islam. Nantinya insya Allah akhirnya menjadi menciptakan kedamaian dunia maupun akhirat nanti insya Allah. Dan harapan kami ke depan dari pewakaf kepada Wijaya Datu Chome yang selaku penerima wakaf, kiranya nantinya melaksanakan pembangunan ini dengan baik sehingga bisa terlaksana sebagaimana yang kami harapkan insya Allah. Begitu mungkin saya sampaikan selaku pewakaf. Nanti 12.10.